tadi berita pilihan ID sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban helikopter Polairut yang sempat hilang di perairan Buku Limau, Manggar, Belitung Timur. Jenazah telah teridentifikasi atas nama Bribda Khairul Anam. Pencarian korban helikopter Polairut yang hilang kontak di Belitung Timur mulai menemukan titik terang. Tim SAR gabungan pagi tadi menemukan satu jenazah kru helikopter P1103. Jenazah yang ditemukan adalah Bribda Khairul Anam. Bribda Khairul Anam ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi sekitar pukul 8 pagi tadi. Jenazah langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Belitung Timur. Satu korban telah ditemukan di atas permukaan air. Kemudian informasi tersebut didapat dari nelayan yang melintas. Kemudian tim SAR gabungan mengevakuasi, kemudian dibawa ke Burung Mandi, betul. Terus kemudian saat ini di RSUD. Sebelumnya helikopter milik Polri hilang kontak di perairan Bangka Belitung pada hari Minggu. Peristiwa ini bermula saat dua helikopter P1113 dan P1103 lepas landas dari Pangkalan Bun sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perjalanan menuju Tanjung Pandan, kedua heli yang terbang beriringan melewati cuaca buruk. Hingga akhirnya helikopter P1103 dinyatakan hilang di wilayah Pulau Buku Limau. Sementara helikopter P1113 mendarat dengan selamat di Tanjung Pandan. Helikopter P1103 yang hilang mengangkut 4 anggota polisi, yaitu AKP Arif Rahman Saleh, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Khairul Anam. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan baru berhasil menemukan jenazah Bribda Anam dan serpihan helikopter berupa tempat duduk, tangki BBM, dan 2 buah tas hitam. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, hingga kini proses evakuasi korban helikopter Polairut masih berlangsung. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Basarnas Pusat Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Selamat sore, Pak Henry. Selamat sore, Pak Henry. Halo, tes. Ya, kami sudah bisa mendengar suara Anda. Pak Henry sudah bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Baik, Pak Henry, satu korban sudah ditemukan. Bagaimana dengan pencarian 3 korban lainnya sejauh ini? Pak Henry? Halo. Ya, Pak Henry, bagaimana update pencarian 3 korban helikopter yang hilang di Belitung Timur? Oke, terima kasih. Kita sampai saat ini sedang berupaya terus untuk mencari titik lokasi sebenarnya. Kami berupaya dan bekerjasama tim gabungan Basarnas juga beserta Polairut mencari lokasi tepatnya, karena bila kita lihat debris atau serpihan-serpihan helikopter sudah ditemukan dan tersebar, kemudian juga salah satu korban juga sudah bisa ditemukan. Nah, ini akan mengarahkan kita kepada lokasi di mana helikopter ini sebenarnya berada, sehingga mudah-mudahan lokasi itu bisa ditemukan dan kita menggunakan alat underwater searching device yang kita gunakan menggunakan sonar, dan tentunya juga memperhitungkan arus sejak pesawat ini dinyatakan hilang pada pukul 1 kurang lebih jam 1.30 kemarin. Demikian, Pak. Ya, ada kendala apa yang dialami oleh tim ketika mencari para korban, Pak? Sampai sekarang kendala adalah kita belum mengetahui betul di mana titik jatuhnya pesawat itu, karena ini adanya di lokasinya di laut, dan ketika terjadi pada saat itu kondisi cuaca kurang menguntungkan. Ya, kemungkinan helikopter ini akibat cuaca sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Jadi kendala utama sekarang adalah titiknya di mana jatuhnya itu. Walaupun kita sudah mendapatkan serpihan dan korban yang sudah ditemukan, tapi kan ini tidak bisa kita pastikan bahwa
titik impact atau jatuhnya helikopter itu di mana ditemukan itu, karena benda yang ditemukan kan mengapung, dan mengapungnya ini terseret oleh arus, dan sudah kurang lebih 16-18 jam sejak kejadian. Jadi kita harus memperhitungkan balik ketika benda ini ditemukan, titiknya di mana, arusnya dari mana, dan diperkirakan disitulah kita akan bisa mendapatkan utuh, ya, maksudnya helikopter tempat jatuhnya itu. Mudah-mudahan kita segera bisa menemukan, sehingga siapa tahu korban yang lain masih terjebak di dalam helikopter itu. Kalau untuk korban yang sudah ditemukan dan serpihan sejauh ini yang ditemukan apakah dalam satu wilayah, Pak? Tidak, ini tersebar antara serpihan dan korban, berbeda jauh. Ini berbeda jauh. Jadi ada yang di selatan dan juga ada yang di utara. Jadi temuannya agak menyebar jauh. Nah, ini yang perlu kita ketahui, apakah korban ini bersamaan dengan jatuhnya itu, ataukah setelah dari dalam air korban ini keluar. Nah, ini yang perlu dicermati betul, ya, karena kalau kita lihat korban ini sudah sempat membuka pelampungnya, ya. Jadi kalau udah buka pelampungnya, artinya dia tidak sempat lagi mencapai permukaan air, ya, permukaan udara, sehingga mungkin tidak bisa selamat jiwanya. Nah, ini yang harus kita temukan. Sementara kedalaman sangat bervariatif antara 4 meter, yang terdalam di situ adalah 24 meter. Jadi ini yang perlu kita waspadai, di ceruk-ceruk mana impact atau tempat jatuhnya helikopter ini terjadi, begitu Mbak. Pencarian akan dilakukan sampai pukul berapa, Pak Henry, hari ini rencananya? Ya, insya Allah terus Mbak, sampai keadaan tidak memungkin lagi. Mudah-mudahan cuaca tetap cerah hingga matahari terbenam, tidak cukup lagi kita untuk mencari di malam hari, kita akan tarik, demikian. Ya, baik, terima kasih Marsdia TNI Henry Alfiandi, Kepala Basarnas, sudah menjelaskan kepada kami proses pencarian yang sedang berlangsung. Pemirsa, 2 jenazah korban gempa kembali ditemukan dan dievakuasi petugas gabungan. Sementara 9 korban lainnya masih hilang. Senin pagi, petugas kembali menemukan 2 jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. 2 korban merupakan laki-laki dewasa dan 1 anak perempuan. Sementara itu, proses pencarian korban di lokasi longsor di Kampung Ciberem dan Cijedil pun kembali dilanjutkan untuk mencari 9 korban lainnya yang masih hilang. Sekitar 100 orang petugas dikerahkan pada Senin pagi. Proses pencarian difokuskan di 3 lokasi yang diduga kuat adanya korban tertimbun. Tingginya timbunan tanah dan material bangunan menghalangi pencarian dan menyulitkan petugas. Nah, pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi terdampak gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang bersama rekan kami, Mujib Praitno. Mujib, apakah ada korban yang berhasil ditemukan di Desa Ciberem hari ini? Mujib. Ya. Ya, Mujib, apakah hari ini ada korban yang berhasil ditemukan di Desa Ciberem? Ya, hari ini di Desa Ciberem, di Kampung Ciberem, praktis proses pencarian dihentikan sekitar pukul 2 setelah beberapa metode untuk mencari korban yang tersisa juga tidak membuahkan hasil. Jadi perlu saya informasikan, tadi ada proses penggalian di 3 titik, kemudian penyemprotan air juga di 3 titik, serta mengerahkan 2 anjing pelacak untuk mengendus di bagian-bagian tersebut. Namun sayangnya hingga akhir tadi jam sekitar pukul 2, anjing pelacak yang dikerahkan tidak berhasil mengendus keberadaan potensi korban yang masih tertinggal, sehingga ada keputusan sementara dari kepala penanggung jawab yang bertugas di sini untuk menghentikan dan merekomendasikan agar proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan di sini dihentikan untuk sementara.
Selain itu, seluruh petugas gabungan, baik dari TNI, Polri, Basarnas maupun juga relawan sudah kembali ke posko masing-masing karena curah hujan juga cukup tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi tempat berteduh di sini. Begitu. Mujib, selain kendala hujan yang Anda sebutkan, apa tantangan utama petugas untuk memastikan bahwa korban yang masih tertimbun akan segera ditemukan? Ya. Tadi saya sempat berbincang dan menyatakan bahwa pekerjaan untuk tim yang dalam hal ini adalah manusia sudah semaksimal dilakukan di sini karena kondisi lapangan yang memang tidak memungkinkan untuk dimasuki atau didatangi oleh manusia karena posisi lereng yang memang sangat riskan untuk longsor susulan. Selain itu, pengerahan proses verifikasi terakhir adanya jenazah di sini dilakukan dengan menggunakan anjing pelacak pun tidak membuahkan hasil dan itu merupakan ujung dari upaya maksimal dari petugas di sini untuk secara komunal ya untuk menemukan jenazah. Abraham. Kalau untuk di lokasi lain, Mujib, apakah ada informasi apakah pencarian ini juga dihentikan atau masih berlanjut? Jadi seratusan petugas yang ada di sini kemudian akan dialihkan ke lokasi lainnya yaitu yang berada di Desa Cijedil untuk memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi yang hingga saat ini masih berlangsung dan diinformasikan akan ditambah hingga 2 hari ke depan hingga hari Rabu. Begitu informasi yang saya terima. Baik, terima kasih Mujib Praitno melaporkan langsung dari Desa Ciberem, Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Siapa Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber usai jeda. Tetaplah bersama kami.